Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Lebak Rabu 28 Agustus 2024 berakhir ricuh. Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu masuk ke gedung DPRD Lebak. Pengunjuk rasa berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam HMI, Ikatan Mahasiswa Lebak Imala, Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi HMI MPO, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI, dan keluarga mahasiswa Lebak Kumala. Kericuhan terjadi ketika masa aksi terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga di depan gerbang gedung DPRD Kabupaten Lebak. Para mahasiswa membakar ban bekas dan karangan bunga ucapan yang berjajar di halaman. Mahasiswa sempat memaksa masuk ke gedung DPRD, tapi petugas tetap memblokade gerbang. Mahasiswa memaksa masuk karena ingin berdialog dengan para anggota DPRD yang baru saja dilantik. Massa menuntut agar DPRD Kabupaten Lebak berkomitmen selalu berpihak kepada rakyat dan menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan. Mahasiswa pengunjuk rasa juga menuntut anggota DPRD menuntaskan reforma agraria sejati, mensejahterakan petani, menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem dan juga pengangguran. Tujuan demo kami tadi tidak lain tidak bukan, jelas kami ingin mengingatkan serta menginstruksikan bagaimana euforia hari ini Dewan Perwakilan sudah dilantik periode 2024 sampai 2029 agar berkomitmen berpihak kepada rakyat. Pimpinan sementara Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Junaidi Ibnu Jarta, mengaku akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Kami jadikan bahwa isu-isu yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa itu menjadi energi bagi DPRD yang hari ini telah dilantik untuk terus bekerja dalam rangka memajukan Kabupaten Lebak, dan poin-poinnya telah mereka sampaikan dan kita akan merespon. Nanti kita akan tindak lanjuti dengan DPRD. Mahasiswa juga diharapkan menjadi mitra dan motor penggerak kemajuan DPRD Lebak. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat gabungan dari Polda Sumatera Barat meringkus 2 pelaku perampokan mobil jasa pengisian uang ATM di kawasan Kabupaten Padang Pariaman. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti 7 box berisi uang senilai 5,6 miliar rupiah. Tiga pelaku perampokan mobil jasa pengiriman uang ATM ini ditangkap tim gabungan dari Polres Padang Pariaman dan Poltabes Padang. Perampokan kendaraan berisi uang itu dilakukan di Jalan Flyover Ketaping, Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ironisnya, dari 3 pelaku, 2 diantaranya diketahui oknum anggota polisi berinisial N dan S, sementara 1 lainnya warga sipil berinisial HS. Penangkapan berawal dari diketemukannya mobil pelaku di daerah Nanggalo, Kota Padang. Polisi lalu menangkap 1 pelaku berinisial HS di daerah Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, kemudian dikembangkan untuk menangkap 2 pelaku lain. Saat menangkap HS, petugas mendapatkan barang bukti 7 box berisi uang senilai 5,6 miliar rupiah yang disembunyikan di semak-semak. Modus perampokan, salah satu oknum polisi menelpon pengawal mobil, Bribda Stephen Immanuel, untuk menitipkan barang ke Kota Pariaman. Namun sesampainya di TKP, pengawal mobil ditodong dengan pistol oleh pelaku, lalu semua box berisi uang dibawa kabur. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan mengungkap kasus perampokan mobil pengisian ATM di kawasan Flyover Korongkasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Inilah detik-detik penangkapan 3 pelaku perampokan yang 2 diantaranya adalah anggota polisi. Tim gabungan dari Polda Sumbar berhasil mengungkap perampokan mobil pengisian ATM salah satu bank BUMN yang berada di sekitar kawasan Flyover Korongkasang, Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Petugas berhasil menangkap tersangka berinisial HS di daerah Pariaman. Dari tersangka HS, petugas menyita 5 kotak uang yang disembunyikan di dalam mobil. Selanjutnya, petugas mengamankan 2 orang pelaku lain yang merupakan oknum anggota polisi berinisial MSA 21 tahun dan Bribtu NPP 29 tahun yang bertugas di Dit Samapta Polda Sumbar. Dari 2 orang tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti uang tunai senilai 5,6 miliar yang disembunyikan di rumah kosong daerah Lubuk Minturun, Kota Padang.
terduga pelaku ini kan ada 3, yang 1 sipil, yang 2 oknum anggota Polri. Tetapi di balik itu ada motif apa itu yang sedang kami dalami. Sebelumnya, ketiga pelaku melakukan pembegalan terhadap mobil pengisian ATM yang melintas di flyover Padang Pariaman. Saat beraksi, para tersangka menodong satu petugas pengaman dengan senjata api. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah meringkus seorang mahasiswa dan sopir diduga sebagai kurir narkoba di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Dari tangan pelaku disita barang bukti 2 koper besar, belasan kilogram sabu serta ribuan butir pil ekstasi. AM, seorang mahasiswa asal Pontianak, dan IS, pelaku sopir penjemput, disergap tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah usai turun dari kapal di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Dari kedua pria diduga sebagai kurir narkoba ini, polisi mengamankan 2 koper besar berisi narkoba. Tak tanggung-tanggung, barang bukti yang disita berupa 18 kg sabu serta 2.000 lebih butir pil ekstasi. Diketahui sebelumnya AM berhasil lolos membawa puluhan kilogram narkoba dengan upah sebesar 115 juta rupiah. Namun dalam aksi ketiganya, pelaku yang akan membawa barang haram ke Surabaya tidak dapat meloloskan diri. Tertangkapnya 2 kurir narkoba diduga terkait dengan jaringan Freddy Pratama ini berkat penyelidikan polisi selama 3 bulan. Modusnya adalah mereka menumpang di kapal tersebut dari Pontianak ke Semarang, yang nantinya barang tersebut akan diserahkan kepada tersangka atas nama IS, ini dari Surabaya. Polisi kini memberi 2 orang warga Kalimantan serta Surabaya sebagai dalang pengiriman dan sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polda Jawa Tengah. Sementara itu, atas perbuatannya AM dan IS terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, ayah almarhumah Dr. ARL, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Undip, Semarang, Muhammad Fahruri meninggal dunia di RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Jenazah almarhum dibawa pulang ke Tegal untuk dimakamkan. Sebelum dimakamkan, jenazah dibawa pulang ke rumah keluarga almarhum Muhammad Fahruri di Jalan Waringin, Kota Tegal untuk disolati dan didoakan. Usai disolatkan, jenazah kemudian dibawa mobil ambulans ke tempat pemakaman umum TPU Panggung, Kota Tegal. Muhammad Fahruri dimakamkan bersebelahan dengan putrinya. Sebelumnya, Muhammad Fahruri masuk ke rumah sakit setelah jenazah anaknya, Dr. Aulia, dimakamkan 13 Agustus lalu. Almarhum awalnya dibawa ke RSUI Harapan Anda Tegal, lalu dirujuk ke RSUD Kardinah, dan terakhir dirujuk ke RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Jadi kan setelah meninggalnya anak, sorenya dia tuh sakit, dibawa ke rumah sakit Islam, terus dirujuk ke Kardinah, terus dirujuk ke RSCM Jakarta. Sementara itu, Kementerian Kesehatan akhirnya menyerahkan bukti dugaan bullying Aulia, mahasiswi program pendidikan dokter spesialis Universitas Diponegoro. Penyerahan bukti ini untuk mendorong pihak kepolisian mengusut tuntas dugaan pembulian dokter Aulia. Sudah kita berikan ke polisi, jadi kita udah dapat semua WA-WA-nya, semua catatannya, semua rekamannya. Itu kan para PPDS itu dipanggil juga kan, dipanggil kemudian diarahkan, bahasa gini, diintimidasi kan, harus begini kan ya dapat juga kita rekamannya kan, itu udah ada semua. Menkes mendorong agar kasus dugaan bullying diusut pihak kepolisian agar memberi efek jera kepada pelaku bullying di lingkungan rumah sakit. Tim Liputan iNews, Tegal, Jawa Tengah, dan Yogyakarta melaporkan. Pemirsa, pasangan Pramono Anung Rano Karno resmi mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur ke Komisi Pemilihan Umum Jakarta Rabu siang. Figur Pramono Rano adalah jawaban pasti PDI Perjuangan setelah sebelumnya diisukan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur.
Dengan naik oplet, pasangan Pramono Anung Rano Karno berangkat mendaftar sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta. Keberangkatan pasangan yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini turut diiringi rombongan musik Tanjidor serta sejumlah pengurus DPD, DPP PDIP dan para pendukungnya. Pramono dan Rano juga kompak memakai beskap khas Betawi dengan warna berbeda hitam dan putih. Dalam pidatonya setelah mendaftar, Pramono Anung mengungkapkan akan membenahi Jakarta dan melayani masyarakat Jakarta lebih ramah. Bahwa kita memang benar-benar ingin membuat Jakarta lebih ramah, lebih bersahabat, lebih melayani Jakarta untuk semuanya, dan nggak perlu tagline yang terlalu hebat-hebat, karena saya ini adalah betul-betul goeser. Hampir setiap minggu saya goes 3 kali maupun lari di GBK, sehingga saya tahu daerah-daerah yang perlu dilakukan perbaikan. Sementara itu, Rano Karno menyampaikan terima kasih kepada seluruh pengurus DPP PDI Perjuangan yang telah mendukungnya mendampingi Pramono Anung untuk membangun kota Jakarta bersama-sama. Ibu Ketua Umum telah melatih kita untuk bersaing dalam kategori yang sehat. Hari ini, tadi malam sudah diputuskan, calon gubernur ada Pramono Anung dan wakil gubernur ada Rano Karno. Hari ini Ahok pun mengantar kita. Semua Eriko mengantar kita. Semua Mas Edi Pras mengantar kita. Artinya apa? Kita sepakat untuk membangun Jakarta bersama-sama. Diusungnya pasangan Pramono Anung Rano Karno oleh PDI Perjuangan sekaligus memupus peluang Anies Baswedan maju di Pilkada serentak 2024. Anies yang memiliki modal elektabilitas cukup tinggi di Jakarta nyatanya batal mendapat dukungan dari Partai Belambang Banteng Moncong Putih dan lebih memilih kader internal di partainya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono juga resmi mendaftar untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Ridwan Kamil mengungkapkan pasangan ini dinamakan Ridho dengan harapan mendapat ridho Tuhan untuk membangun bangsa melalui demokrasi. Ridwan Kamil Suswono pasangan Cagup dan Cawagup Rabu siang kemarin resmi mendaftarkan diri mereka ke KPUD Jakarta. Ridwan Suswono datang berjalan kaki ke KPUD didampingi unsur-unsur dari 13 partai politik pengusungnya. Pasangan Cagup dan Cawagup ini terlihat kompak menggunakan setelan putih dengan celana bercorak batik. Dalam pidatonya setelah mendaftar, Ridwan Kamil mengungkapkan keinginannya untuk membangun bangsa secara demokrasi khususnya di DKI Jakarta. Ridwan juga berharap kontestasi Pilkada dijalani dengan riang gembira dan adu gagasan. Slogan kami adalah Jakarta Baru, karena Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota Indonesia, sehingga membutuhkan imajinasi baru, membutuhkan definisi baru. Kota ini yang luar biasa sebagai pusat Indonesia akan dibawa kemana dengan cara apa? Kami akan mendefinisikan Jakarta Baru ini dengan partisipatif. Semua yang mencintai Jakarta, kami ingin dengar aspirasinya untuk jadikan sama-sama sebuah rencana cetak biru masa depan Jakarta dari Jakarta Baru menuju Jakarta Maju, kira-kira begitu. Seperti diketahui, pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Suswono diusung oleh 15 partai dari Kim Plus. Suswono yang dikenal sebagai mantan Menteri Pertanian periode 2009 hingga 2014 ini diharapkan dapat melengkapi RK sebagai calon gubernur Jakarta. Pasangan ini memakai jargon Ridho dengan harapan mendapat ridho Tuhan untuk membangun bangsa melalui demokrasi. Dari Jakarta, Ismalia Alistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bersama Rano Karno, Pramono Anung akhirnya resmi mendaftarkan dirinya sebagai pasangan Bacagup dan Bacawagup ke KPUD Jakarta. Ya, lantas bagaimanakah dengan suara pendukung Anies Baswedan yang mencapai 29,8% dalam survei beberapa waktu lalu?
Akankah mereka mengalihkan dukungan ke paslon Pramono Rano Karno setelah PDIP mantap tidak mencalonkan Anies? Kita simak informasinya berikut ini. Bukan itu yang gue mau, Dul. Sekali-sekali lo jadi gubernur gitu. Dul, gua kasih tahu sama lo kan orang Betawi, anak Betawi, mestinya lo bangun nih kota Betawi nih. Hah? Lo jaga nih kota Betawi. Rabu pagi, pasangan Bacagup dan Bacawagup Jakarta dari PDIP, Pramono Anung dan Rano Karno mendaftarkan diri ke kantor KPU Jakarta di Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat. Kehadiran paslon PDIP yang tidak diumumkan Megawati Selasa kemarin menghentak perhatian publik. Ini lantaran sempat muncul foto Anies Baswedan berbatik merah dengan Rano Karno di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat. PDIP pun mengakhiri spekulasi. PDIP mantap mengusung kader internal, meskipun nama Pramono Anung yang saat ini menjabat Sekretaris Kabinet Indonesia Maju kurang populer di mata publik Jakarta. Mas Pram, sapaan akrab Pramono Anung, mengaku sudah mengantongi restu dari Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Artinya apa? Saya telah mendapatkan izin baik oleh istri dan keluarga, oleh Presiden, dan yang terutama tentunya oleh Ibu Megawati dan partai yang mengusung kami. Sementara Bacawagup Rano Karno sempat mengutip ucapan Babe Sabeni, seraya menyatakan optimis diberikan kesempatan masyarakat untuk memimpin Jakarta. Saya yakin masyarakat Jakarta akan memberikan kita kesempatan untuk membenahi dan membangun kota yang kita cintai ini. Yang pasti Babe Sabeni bilang, sekali-kali gue melihat lo jadi wakil gubernur DKI dulu. Di arah ondel-ondel, pasangan Bacagup dan Bacawagup DKI yang diusung koalisi 12 parpol Kim Plus, Ridwan Kamil dan Suswono turut mendaftar ke KPUD Jakarta Rabu siang. RK, sapaan akrab Ridwan Kamil mengubah slogan pasangan menjadi Ridho dengan harapan membawa Jakarta lebih maju. Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak-anak di Jakarta yang tidak mendapatkan hak dalam berpendidikan, termasuk semua kesehatan olahraga yang ada di Jakarta, apalagi dengan brand dan klub Persija dengan Jackmania-nya yang luar biasa, tentu kita akan dukung sebagai kewajiban pemimpin. Secara matematis, RK dan wakilnya yang berasal dari PKS punya dukungan politik dan basis pendukung lebih kuat. Berdasarkan hasil perolehan suara parpol pemilu 2024 DPRD Provinsi Jakarta, PKS meraih suara terbanyak yakni 1 juta lebih suara setara dengan 18 kursi DPRD. Pengamat politik Ujang Komarudin menyatakan modal yang dimiliki RK Suswono harus diperkuat dengan survei elektabilitas di Jakarta pasca pendaftaran KPUD. Siapa yang elektabilitasnya tinggi, kuat, bagus ya, melebihi dari yang lainnya, ya mereka yang punya potensi untuk bisa menang, untuk bisa unggul. Karena ya salah satu ukuran kemenangannya di antara banyak faktor, di antara banyak variabel, ya soal elektabilitas. Lalu kemana suara pendukung Anies Baswedan yang mencapai 29,8% dalam survei beberapa waktu lalu? Akankah mereka mengalihkan dukungannya ke RK Suswono atau ke Pramono Rano Karno? Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa dan Emil Dardak resmi mendaftar di KPU Jawa Timur Rabu pagi. Pasangan ini diprediksi akan melawan Tri Risma hari ini yang kemungkinan diusung oleh PDIP. Pendukungnya pasangan Khofifah Emil menjadi bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pertama yang mendaftar
Dalam proses pendaftaran ini, keduanya menyerahkan berkas dokumen persyaratan pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. KPU Jawa Timur pun langsung menetapkan jadwal pemeriksaan kesehatan Hovifah Emil pada Kamis pagi di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Ada 8 partai parlemen yang mengusung Hovifah Emil, kecuali Partai Kebangkitan Bangsa dan PDI Perjuangan. Sementara partai non-parlemen ada sebanyak 6 partai yang juga mengusung Hovifah Emil. Sementara itu, PDIP diprediksi akan mengusung Tri Risma hari ini untuk melawan Hovifah di Pilgub Jatim. Sementara PKB hingga saat ini belum ada tanda-tanda mengusung siapa di Pilgub Jatim. Ya, sementara itu Ahmad Riza Patria Marshal Widianto mundur dari pemilihan wali kota Tangerang Selatan. Ya, Riza menyatakan keputusan dirinya mundur dari pemilihan wali kota Tangerang Selatan lantaran dirinya mendapatkan tugas lain dari Partai Gerindra. Meski begitu, Riza tidak mengatakan dengan tegas tugas apa yang diberikan Gerindra kepadanya. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyatakan mundur pada kontestasi Pilkada Tangerang Selatan 2024. Menurut Riza, alasan ia dan Marcel Widianto mundur dari pemilihan wali kota Tangerang Selatan karena ia mendapat tugas khusus dari Partai Gerindra. Ia menyatakan selama ini patuh, setia, loyal pada pimpinan Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun saat ditanya soal tugas khusus apa yang diberikan, mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini tak menjawab dengan tegas apa tugas khusus tersebut. Ya nantilah DPP urusannya ya. Pokoknya sebagai kader harus selalu patuh dan taat ya. Dimanapun ditugaskan, kapanpun, bagaimanapun, apapun ya. Kader itu harus patuh, taat, harus setia, harus loyal, berkorban, disiplin, tanggung jawab, harus jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Menurut Riza, Gerindra membuka peluang bakal mengusung petahana Benyamin Daphni Pilar Saga yang sebelumnya telah mendapat dukungan dari PDIP. Dan Gerindra dukungannya dialihkan ke Benyamin Pilar. Berarti Marcel juga gagal ya, Pak? Ya sama, bukan gagal, kita mundur. Ya. Berarti tidak ada pengganti dari Bang Riza sendiri ya, Bang? Enggak, kita mengusung Pak Benyamin Pilar. Sebelumnya Partai Demokrat terlebih dahulu menarik dukungan terhadap pasangan Ahmad Riza Patria Marcel Widianto di Pilkada Tangerang Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM berencana akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober mendatang. Pembatasan BBM dilakukan agar pola subsidi tepat sasaran sehingga kuota menurun dan terjadi penghematan uang negara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ISDM Bahlil Lahadalia memastikan pembatasan pembelian bahan bakar minyak bersubsidi baru akan dilaksanakan setelah adanya penetapan peraturan menteri. Meski demikian, pihaknya tak menampik adanya pembatasan BBM bersubsidi pada 1 Oktober mendatang. Saat ini pihaknya akan melakukan pembahasan secara komprehensif mengenai pembatasan BBM sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pembatasan BBM juga dilakukan agar pola subsidi tepat sasaran dan untuk penghematan uang negara. BBM subsidi itu kan untuk orang yang berhak untuk menerima. Kalau yang berhak menerima subsidi itu kan masyarakat, mohon maaf ya, yang golongan ekonominya menengah ke bawah. Kalau kita masih menerima BBM bersubsidi, apa kata dunia, Bos? Yang tepat sasaran itu untuk kriteria kendaraan, untuk solar 2000 cc ke atas, untuk nanti dibahas. Saya belum bisa bicara detail itu. Yang ini. Sementara itu, menanggapi rencana pembatasan BBM subsidi, Presiden Joko Widodo mengatakan masih harus melihat kondisi ekonomi masyarakat sebelum diambil keputusan. Saya kira kita masih dalam proses sosialisasi, kita akan melihat di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan, belum ada rapat. Jokowi juga menambahkan alasan pembatasan subsidi BBM karena terkait polusi udara Jakarta dan efisiensi APBN tahun 2025. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, jelang kunjungan pemimpin tertinggi Gereja Katolik Paus Fransiskus ke Indonesia pada 3 sampai 6 September mendatang, sejumlah persiapan dilakukan pihak panitia. Ya, dalam kunjungan selama 4 hari, Kepala Negara Vatikan itu dijadwalkan melakukan sejumlah agenda kegiatan, salah satunya adalah memimpin Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia, Paus Fransiskus, akan melakukan perjalanan apostolik di Indonesia mulai tanggal 3 hingga 6 September 2024. Ketua Panitia Kedatangan Bapak Suci Fransiskus, Ignatius Jonan, menyampaikan ada sejumlah rangkaian kegiatan selama Kepala Negara Vatikan itu berada di Indonesia, terutama di Jakarta. Pertama, pertemuan kenegaraan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Selanjutnya adalah menggelar pertemuan dengan rohaniwan di Gereja Katedral Jakarta. Paus Fransiskus juga diagendakan bertemu dengan tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal, serta memimpin Misa Akbar di Stadion Gelora Bung Karno. Uskup Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo Harjo Satmojo menyatakan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dapat membawa harapan baru bagi bangsa. Indonesia itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Vatikan sejak lama. Tahun 1947, pada Tuhan Kristi belum lahir pada waktu itu, sudah ada perwakilan Vatikan di Indonesia tahun 47. Sekarang hubungannya menjadi kedutaan besar. Kardinal Suharyo menambahkan, dengan kunjungan Paus diharapkan semakin menumbuhkan persaudaraan dan kemanusiaan yang dapat menjaga kerukunan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo meraih 3 kursi DPRD Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Usai dilantik, 3 anggota DPRD Kabupaten Muko-Muko dari Partai Perindo tersebut siap menyerap aspirasi masyarakat dan memperjuangkan pembangunan Kabupaten Muko-Muko hingga 5 tahun ke depan. 25 anggota DPRD Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu resmi dilantik dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Muko-Muko dalam agenda pengambilan sumpah dan janji anggota DPRD terpilih masa jabatan 2024-2029. Dari 25 anggota DPRD terpilih, 3 diantaranya berhasil diraih oleh kader Partai Perindo, yakni Asril berasal dari Dapil 1, Ali Azwar berasal dari Dapil 2, dan Nugra Ramadan dari Dapil 3. Usai resmi dilantik, 3 kader Partai Perindo ini siap bekerja, menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, melakukan transformasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membawa kemajuan yang lebih baik untuk Kabupaten Muko-Muko hingga 5 tahun ke depan. Dari Kabupaten Muko-Muko Bengkulu, Endro Duwirawan, iNews melaporkan. Apartemen di Sentra Timur Cakung, Jakarta Timur terbakar. Ratusan penghuni panik berhamburan menyelamatkan diri. 2 orang penghuni terluka setelah melompat dari lantai 6. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Diduga kebakaran terjadi akibat gas meledak. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi dari salah satu unit di lantai 6 apartemen Sentra Timur Cakung, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Penghuni apartemen pun langsung berhamburan menyelamatkan diri menggunakan tangga darurat. Tak lama belasan mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Sempat terjadi ledakan dahsyat hingga menyebabkan tembok dan kaca tersebut hancur. Mengenai penyebabnya kami sendiri dari saksi-saksi belum mendapatkan secara akurat, jadi ini dalam proses penelitian. Kalau ledakan tadi kami tiba di TKP tidak ada, tapi kalau ada gedung yang rusak itu akibat daripada mungkin untuk pembuatan akses dan lain sebagainya. 1 jam kemudian api dapat dipadamkan dengan 12 unit mobil pemadam kebakaran dari Jakarta Timur. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun dugaan sementara dari gas. 2 orang penghuni mengalami luka setelah melompat dari lantai 6 dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pasangan calon gubernur wakil gubernur Nusa Tenggara Timur dari Partai Perindo, Melki Joni, menjadi peserta pertama yang mendaftarkan diri di kantor pemilihan umum Provinsi NTT di Kupang. Sementara itu, pasangan Cagup dan Cagup Sumatera Selatan Herman Deru dan Ci Ujang juga resmi mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena dan Joni Asadoma resmi mendaftarkan diri ke KPU Provinsi NTT. Pasangan calon gubernur ini mendapat dukungan dari 11 partai politik, diantaranya Partai Perindo. Dari total 65 kursi di DPRD NTT, Melki dan Joni mendapat dukungan 36 kursi anggota dewan. Kita ingin pasangan Pak Melki, Pak Joni ini dan juga dengan partai-partai lain berkolaborasi dengan Partai Perindo dan juga bersinergi untuk setidaknya bagi kami adalah bagaimana visi misi dari Partai Perindo itu juga masuk di dalam aktivitas yang kita lakukan. Pasangan Cagup dan Cawagup Sumatera Selatan Herman Deru dan Ci Ujang juga resmi mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Herman Deru dan Ci Ujang mendapat dukungan dari sejumlah partai, yakni Partai Perindo, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, Partai Bulan Bintang, dan PSI. Dukungan secara simbolis diberikan saat deklarasi di Sriwijaya Sport Center Jakabaring, Palembang. Maka kami, HDCI Herman Deru, Ci Ujang, mengambil di waktu awal, yakni hari pertama pendaftaran, dan semua berkas sudah kami serahkan bersama-sama tim kampanye provinsi juga partai pengusung dan pendukung. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh kader partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini akan bergerak turun ke masyarakat untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo kembali memberikan surat rekomendasi dukungan untuk bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. Ya, kali ini dukungan diberikan kepada bakal calon gubernur Sulawesi Utara, Julius Selvanus Komaling, dan bakal calon Bupati Bangli, Sanyoman Sedana Arta. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkun memberikan surat rekomendasi dukungan atau B1KWK kepada bakal calon gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling di kantor DPW Partai Perindo Sulawesi Utara. Partai Perindo menilai Julius Selvanus Komaling memiliki visi dan misi yang sama dengan Partai Perindo, yakni untuk mensejahterakan masyarakat melalui berbagai programnya. Saya dan Pak Victor sangat bangga dan terima kasih atas kepercayaan Ketua Umum DPP Perindo kepada kami berdua untuk maju dalam rangka pencalonan diri menuju Sulawesi Utara 1. Jadi memang Partai Perindo dalam mengambil keputusan tidak serampangan. Jadi kita lihat soal survei, kita lihat soal dukungan partai politik, kita lihat soal koalisi partai politik dan lain sebagainya. Termasuk soal kerjasama ke depan. Surat rekomendasi dukungan atau B1KWK juga diserahkan kepada bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati petahana Bangli, yakni Sanyoman Sedana Arta dan Iwayan Diar untuk kembali bertarung dalam Pilgub Bangli. 3,5 tahun kepemimpinan beliau itu sudah banyak sekali karya-karya monumental yang beliau sajikan kepada Kabupaten Bangli, dan ini masyarakat Kabupaten Bangli harus kemudian diberitahukan, disosialisasikan kembali, dan ini semangat yang harus kemudian dilanjutkan. Tentu kepercayaan ini harus kita apresiasi dan kami berterima kasih yang setinggi-tingginya atas kepercayaan ini, yang tentu harus kami isi dengan kerja keras, kerja ekstra lebih keras lagi bagaimana kemenangan untuk pasangan Sedana atau Wayan Diar ini jelas. Setelah menyatakan dukungannya, seluruh jajaran Partai Perindo siap untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung maupun yang didukung di Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Sabrina, tahu nggak sih kalau kuliner daging kambing ini semakin banyak diminati karena pengolahannya itu sekarang bermacam-macam. Benar sekali, Camar, seperti sate buntel yang bisa ditemukan di Kampung Rejowinangun, Kota Yogyakarta. Ya, selain rasanya murah, kemudian juga cita rasa daging kambing cincang yang dibungkus lemak kambing ini selalu menggugah selera penikmatnya. Berada tak jauh dari kawasan wisata Gembira Loka, warung sate ini menyajikan beragam olahan daging kambing yang dimasak dengan bumbu tradisional.
Para pengunjung banyak mencari kuliner khas andalan di tempat ini, salah satunya sate buntel. Sebagian besar pengunjung sate merupakan wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Sate buntel sendiri merupakan olahan dari daging kambing cincang yang dibungkus dengan lemak kambing lalu dibakar. Kelezatan sate buntel memang tercipta dari resep yang sudah turun-temurun sehingga menghadirkan rasa yang berbeda. Aroma sate buntel kian menggoda karena ditambah bumbu merica dan kecap manis. Gurih, manis, renyah. Di luarnya itu kering, di dalamnya juicy. Pokoknya luar biasa. Tak hanya sate buntel, di tempat ini wisatawan bisa menemukan menu lainnya, mulai dari tengkleng, sate keletak, hingga rica-rica kambing. Jadi daging kambing kita cincang, terus kita kasih bumbu rempah gitu. Habis itu kita bungkus dengan lemak jaring, terus kita bakar. Prosesnya 3 kali pembakaran, jadi matangnya benar-benar sampai dalam. Lokasi kuliner ini selalu menjadi pilihan warga maupun wisatawan, terutama yang tengah datang ke kota Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Kita beralih ke bakso nih, Sabrina juga pemirsa. Di Bantul, Yogyakarta, ada menu bakso isi tetelan daging sapi sebesar bola tenis. Ya, karena rasanya yang mantap dan harganya yang terjangkau. Dalam satu hari, warung ini bisa menjual 1000 porsi bakso. Bakso isi tetelan pedas ini laris dan banyak diburu oleh penggemar bakso di Yogyakarta dan sekitarnya. Sejak berdiri setahun lalu, warung bakso yang berlokasi di Jalan Bugisan, Kasihan, Bantul ini ramai pengunjung. Yang terkenal di sini adalah bakso urat sebesar bola tenis. Jika dibelah, isinya potongan tetelan daging sapi berbumbu rempah yang cukup pedas. Selain bakso lava pedas yang berisi tetelan, pembeli masih bisa memesan tetelan tambahan sebagai topping bakso. Sedangkan kuahnya ada 2 macam, ada kuah pedas untuk penyuka pedas, dan bagi yang tak tahan pedas, ada kuah kaldu yang tak kalah gurihnya. Rasa lezat tak berarti harga mahal. Bakso isi tetelan di warung ini dijual mulai harga Rp14.000 saja. Tak heran, di jam makan siang dan sore hari, pembeli harus mengantri untuk menikmati seporsi bakso di warung ini. Yang paling menarik kita baksonya itu full urat dan itu dibelah itu udah ada tetelannya. Ntar kalau konsumen pengen daging tambahan itu ada bisa dikasih tambahan lagi. Jadi kita isinya udah full daging, full urat dan rasanya full rempah juga. Jadi itu bakso gede dan dalamnya tuh kayak ada tetelannya gitu, full tetelan, bener-bener nggak pelit banget tetelannya full, dan nggak cuma tetelan di dalam bakso doang, tapi juga ada tetelan di luarnya juga yang gede-gede juga. Jadi ini favorit aku banget, enak banget, dan ini buat pecinta pedas wajib banget coba sih. Usai menyantap semangkuk bakso tetelan, pembeli bisa menyegarkan tenggorokan dengan semangkuk es teler durian. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Tentang rekomendasi jalan-jalan untuk akhir pekan nanti nih, Sabrina. Ya, tempatnya berada di Lumajang, Jawa Timur. Pemirsa bisa mencoba wisata air mini tubing dengan menyusuri sungai jernih sepanjang 1 km di Lumajang, Jawa Timur. Ya, arus sungai yang tidak terlalu deras membuat wisata mini tubing ini cocok untuk segala usia. Bagaimanakah keseruannya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah keseruan berwisata mini tubing di Desa Petahunan, Kecamatan Sumber Suko, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Air sungai di wisata mini tubing Tumpak Sulo ini berasal dari sumber mata air alami sehingga sangat jernih dan juga segar. Di lokasi wisata ini, pengunjung bisa bermain air sungai ataupun menyusuri sungai sepanjang kurang lebih 1 km menggunakan bar. Arus sungai yang tidak terlalu deras membuat wisata mini tubing ini bisa dinikmati oleh wisatawan dewasa maupun anak-anak.
Gimana kesannya? Senang banget lah. Seru ya? Iya, suasananya sejuk, pemandangannya juga bagus banget. Airnya seger ya? Iya, jernih juga. Wisata mini tubing Tumpak Selo berada tidak jauh dari pusat kota Lumajang atau sekitar 15 menit perjalanan. Cukup menyewa ban Rp10.000. Wisatawan bisa menikmati suasana pedesaan dan menyusuri sungai sepuasnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, A-News melaporkan. Camar dan juga pemirsa, tahukah kalau di Gunung Kawah Ijen Bondowoso terdapat fenomena blue fire atau api biru yang menakjubkan dan langka? Ya, kenapa disebut langka, Sabrina juga pemirsa? Karena ini cuma ada 2 di dunia, ada di Indonesia dan juga di Islandia. Kita lihat keindahannya. Para wisatawan terlihat takjub menikmati keindahan fenomena blue fire atau api biru abadi yang ada di Gunung Kawah Ijen Bondowoso. Api biru abadi sangat populer tidak hanya di Indonesia namun di dunia. Lantaran fenomena api abadi hanya ada 2 di dunia, yaitu di Islandia dan Indonesia. Fenomena api abadi sendiri merupakan proses penguapan belerang yang terlihat berwarna biru terang ketika malam hari. Ijen dikenal sebagai gunung berapi yang masih aktif. Untuk bisa menyaksikan keindahan alam di Kawah Ijen termasuk fenomena blue fire, wisatawan harus kuat melakukan perjalanan trekking sampai dengan 1,5 jam. Wisatawan akan melalui jalan hutan yang berliku di lereng Gunung Ijen. Saya pertama kali ke Ijen, kami dari rombongan kereta api Kaisar Isis. Dari 25 orang, rencana 52 orang, cuma yang naik 25. Mantap, keren banget. Paling buat kami yang newbie gini butuh fasilitas umum lah tambahan. Buat tempat duduk, toilet, atau tempat-tempat orang jualan yang lebih banyak. Jadi UMKM ini bisa naik lagi. Gunung Kawah Ijen juga memiliki kawah dengan warna hijau toska yang bersifat asam dan memiliki kedalaman danau hingga 200 meter. Kawah ini memiliki luas sekitar 5.466 hektar dan kawah alami akibat letusan Gunung Ijen. Gunung Kawah Ijen berlokasi di dataran tinggi dengan ukuran besar seluas 134 km persegi. Untuk bisa sampai ke Gunung Kawah Ijen, wisatawan juga perlu menyewa jasa tour guide dan tentu menyiapkan pakaian hangat. Dari Bondowoso, Rizky Amirul, A-News melaporkan.